Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Belum lama kita meninggalkan masa pandemi, masa yang sangat sulit bagi kita sebagai pribadi, masyarakat maupun sebagai sebuah bangsa. Masa di mana orang paling kuat di antara kita pun merintih kesulitan ini dan itu. Masa di mana ketika Allah menguji kita sebagai sebuah negara, sekaligus mengetuk rasa kemanusiaan kita untuk saling membantu satu dengan yang lain. Maka setelah kita menghadapi ujian yang begitu berat, yang harus kita lakukan setelahnya adalah kembali bangkit, lalu menata kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, membantu orang yang perlu dibantu, menolong orang yang perlu ditolong. Kita lakukan tugas kita sebagai khalifah fil ard untuk memakmurkan bumi ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-139. Ayat yang menjadi peringatan bagi kita semua, ayat yang menjadi kabar gembira bagi kita semua, ayat yang harus selalu kita ingat dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا, janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa lemah. ولا تحزنوا, janganlah kalian merasa bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya, paling mulia kedudukannya, paling agung posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang beriman. Jika kita baca ayat ini sekedar terjemahan, mungkin tidak sebegitu besar, tidak begitu banyak di antara kita yang memahami begitu besar ayat ini dalam mempengaruhi kehidupan kaum muslimin. Maka kita perlu memahami konteks dari turunnya ayat ini agar kita mengerti dalam kondisi apa Allah mengatakan jangan bersedih. Ayat ini turun di perang Uhud ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami begitu luar biasa ujian diberikan oleh Allah, justru setelah Rasulullah mendapat kemenangan yang begitu besar di perang Badar. Banyak kaum muhajirin yang berhijrah, dirampok harta mereka oleh kaum kafir Quraisy. Lalu ketika mereka sudah ada di Madinah, harta mereka itu diperdagangkan untuk digunakan memerangi kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat yang mau ikut untuk menjegal, untuk menghadang
kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang notabene menggunakan harta kaum muslimin yang mereka jarah dulu di Mekah. Sampai akhirnya terjadi perangan yang tidak direncanakan sama sekali oleh Rasulullah. 313 kaum muslimin dengan senjata ala kadarnya, pedang untuk mempersenjatai diri mereka sendiri, melawan 1000 pasukan bersenjata lengkap kaum kafir Quraisy. Seandainya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kaum muslimin akan mengalami begitu besar kekalahan. Tapi Allah mengirimkan malaikat yang memakai tanda sehingga semua kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Badar itu menyisakan luka yang teramat dalam di hati kaum kafir Quraisy, khususnya Hindun binti Utbah yang saat itu belum masuk Islam. Di kemudian hari nanti di Futuh Mekah, beliau akan masuk Islam bersama suaminya Abu Sufyan. Lalu dikumpulkan semua kekayaan mereka selama 1 tahun. Mereka siapkan segala kemampuan mereka. Mereka latihan perang, mereka siapkan persenjataan, mereka siapkan strategi perang untuk menghadapi Rasulullah. 3.000, tidak kurang dari 3.000 pasukan dengan senjata lengkap, siap untuk memerangi kaum muslimin. Di saat yang sama Rasulullah mendapatkan berita bahwa 3.000 orang siap untuk memerangi kaum muslimin. Diadakanlah musyawarah untuk menentukan apakah kita bertahan di Madinah atau kita songsong musuh di medan perang. Rasul berpendapat sebaiknya kita di Madinah agar kita bisa memaksimalkan semua potensi geografis untuk menghadapi musuh. Tapi kaum muslimin yang baru masuk Islam, setelah mereka mengalami peperangan Badar dan mengalami kemenangan yang luar biasa, mereka semangat tapi tidak tahu konteksnya. Akhirnya mereka berkata, kita songsong saja mereka ke medan perang ya Rasul. Rasul menghargai pendapat mereka. Rasul pakai pakaian perang beliau. Tapi ternyata di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasul, kalau engkau mau bertahan di Madinah, ya sudah, bertahan saja. Kami akan ikut pendapatmu ya Rasul. Apa kata Rasul? Tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah memakai pakaian perang lalu melepaskannya kembali sebelum Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya akan menang atau kalah. Lalu akhirnya 1.000 pasukan dibawa oleh Rasulullah menyongsong musuh di medan juang. 1.000 pasukan yang awalnya kompak, tidak ada masalah. Di tengah jalan tiba-tiba diprovokasi oleh gembong munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus Abdullah, tapi kelakuannya musuh Allah. 300 orang berhasil diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay. Dia katakan, 3.000 orang siap memerangi kita, sementara kita cuma 1.000 orang. Kita menghadapi mereka sama seperti kita setor nyawa. Pulang, tak ada gunanya kita di sini. 300 orang kaum muslimin terprovokasi dan akhirnya pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Bayangkan, sudahlah menghadapi 3.000 pasukan yang bersenjata lengkap dengan segala persiapan mereka, dirongrong pula Rasulullah dari internalnya dengan 300 orang disersi, mundur dari medan perang. Bayangkan betapa terjatuh mentalnya Rasul dan para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Rasul lanjutkan peperangan. Tidak ada kata mundur. Ketika orang ingin menghancurkan kaum muslimin, maka haram hukumnya kaum muslimin diam. Itulah yang dilakukan oleh para pahlawan kita ketika berjuang memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Mereka lemah, mereka sedikit kekuatan mereka, tapi dengan sedikit kekuatan itu mereka lakukan perlawanan. Di penjuru belahan Nusantara mereka lakukan peperangan. Maka ketika dikatakan Indonesia 350 tahun dijajah, maka kita bisa katakan Indonesia 350 tahun berjuang melawan penjajah. Lalu Rasulullah sampai di Bukit Uhud dan musuh sudah sampai di depan mata. Rasul perintahkan 40 atau 50 orang untuk
naik ke Bukit Uhud. Pasukan pemenang naik ke Bukit Uhud. Apa pesan Rasulullah? Jangan pernah kalian turun dari bukit ini sebelum engkau melihat musuh kembali ke kampung halaman mereka. Walaupun kalian melihat kami mati dimakan burung pemakan bangkai, walaupun kalian melihat kami menang lalu mengumpulkan harta, jangan pernah turun dari bukit ini sampai kalian melihat musuh kembali ke kampung halaman mereka. Pesan Rasulullah jelas, singkat dan padat. Di putaran pertama kaum muslimin mengalami kemenangan yang luar biasa. Bayangkan 700 orang menghadapi 3.000 orang. Allah berikan kemenangan yang luar biasa. Hamzah bin Abdul Muthalib dengan gagah beraninya memberikan contoh kepada para sahabat. Jumlah kita tidak menentukan menang atau kalah, tapi keberpihakan kita untuk membela Allah dan Rasulnya, itu yang akan menjadi modal kita untuk mulia di dunia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semangat luar biasa mereka berjihad. Terpukul mundurlah kaum kafir Quraisy. Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, nanti dia masuk Islam belakangan. Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir mengerahkan 1 batalion pasukannya untuk memutari Bukit Uhud. Beliau sampai dari balik Bukit Uhud ketika pasukan pemanah dari Bukit Uhud itu sudah turun dari bukitnya. Mereka silau dengan harta yang begitu banyak. Ghanimah, harta rampasan perang. Orang kafir Quraisy depan mata sudah kalah. Kita turun saja, kita kumpulkan harta untuk kita bawa kepada keluarga kita. Mereka tidak sadar Khalid bin Walid sudah mengambil alih Bukit Uhud. 8 orang kaum muslimin yang masuk Islam sejak awal sudah mengatakan, jangan turun, Rasul perintahkan tetap di atas, jangan turun. Lalu mereka tetap turun. 8 orang kaum muslimin as-sabiqun al-awwalun tidak sanggup untuk melawan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, 1 batalion. Akhirnya kaum muslimin banyak yang gugur di medan jihad. Dalam sejarah ini adalah peperangan yang meninggalkan korban jiwa sangat luar biasa besar. Dari 700 orang yang ikut berjihad, 75 kaum muslimin syahid di medan jihad. Artinya 10% lebih. Sementara dari kalangan kaum kafir Quraisy cuma 25 orang. Artinya enggak sampai 5%. Tapi apakah dikatakan Rasulullah dan kaum muslimin kalah? Tidak juga. Buktinya mereka tidak bisa membunuh Rasulullah pertama. Mereka tidak mendapatkan ghanimah apapun kedua. Mereka tidak mendapatkan tawanan 1 orang pun ketiga. Mereka tidak bisa membumi hanguskan tempat kediaman kaum muslimin keempat. Dari sisi apapun dilihat, kaum kafir Quraisy tidak bisa dikatakan menang mutlak melawan kaum muslimin. Setelah sampai di Madinah, ada yang mendapatkan 70 sabetan pedang, ada yang 25. Ada sahabat yang ketika sampai di tempat tidur nggak bisa bangun lagi, saking beratnya sakit yang dialami oleh sahabat itu. Semua kaum muslimin yang pergi dalam perang Uhud, tidak ada satupun dari mereka yang kembali tanpa membawa luka. Semua dari mereka kembali dengan membawa luka yang sangat bertumpuk-tumpuk. Luka karena sayatan pedang, luka karena melihat Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikunyah oleh Hindun binti Utbah di depan mata Rasulullah. Luka yang bertambah-tambah. Lalu Allah turunkan ayat ini, wala tahinu, jangan kalian merasa lemah, wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian adalah orang yang beriman. Sebesar apa masalah hidup kita, tidak akan pernah lebih besar dari masalah hidup yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat di perang Uhud. Maka ketika kita mengalami kelelahan dalam hidup ini, keletihan menghadapi masalah, luka, bahkan mungkin air mata, darah kita keluarkan
dalam menjalani roda kehidupan ini, menghadapi satu demi satu masalah, onak dan duri yang merintang, kita harus lihat betapa luar biasanya Rasulullah menghadapi satu demi satu ujian yang Allah berikan kepadanya. Allah katakan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kaum muslimin mendapatkan luka, iya. Bahkan di ayat selanjutnya Allah katakan, iyam saskum qar, jika kalian mendapatkan luka di perang Uhud, faqad masal qauma qarhum misluh, maka sesungguhnya mereka kaum kafir Quraisy pun mendapatkan luka di perang Badar. Apa bedanya? Mereka mendapat luka tapi tidak mendapatkan ridha Allah. Kalian mendapat luka tapi kalian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit lalu memimpin salat subuh berjamaah bersama para sahabat, lalu mengatakan taklimat penting. Siapa yang ikut perang Uhud kemarin, maka sekarang juga cari kayu bakar. Cari kayu bakar. Kita ikut berperang lagi. Orang belum sembuh lukanya sudah disuruh perang lagi oleh Rasulullah. Kita kembali ke Bukit Uhud. Kita buktikan kepada mereka kita belum kalah. Begitu luar biasanya Rasulullah memberikan keteladanan kepada kaum muslimin. Setiap orang kaum muslimin membawa kayu bakar, dibakar di 50 titik di Bukit Uhud, untuk memberikan kesan bahwa pasukan kaum muslimin bertambah jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kaum kafir Quraisy ketar-ketir. Kita ngadepin 700 aja di putaran pertama langsung dipukul mundur, apalagi ngadepin yang sebelumnya, ditambah pasukan baru, bertambah-tambah, nyari mati kita kalau begini. Akhirnya mereka pulang dengan membawa tangan kosong, tak mendapatkan apa-apa. Pelajaran dari kisah ini adalah yang pertama, luka yang tidak membunuhmu, maka dia akan menguatkanmu. Baik itu luka di hati kita karena sesuatu yang tidak sesuai dengan keharapan kita, luka karena dilukai orang lain, luka apapun yang tidak membuat kita mati, maka dia membuat kita semakin kuat. Maka jangan pernah menjadi generasi lemah, jangan pernah menjadi generasi lembek yang apapun tiba-tiba jatuh mental, tiba-tiba kena mental illness. Jangan. Umat Islam tidak pernah dicontohkan menjadi generasi yang lemah. Kita generasi yang kuat. Dalam pepatah Jepang dikatakan nana korobi yaoki. 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangkit. Jangan mau kalah sama orang Jepang. Pelajaran kedua adalah bahwa ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan itu yang akan menjadi penyebab Allah menggagalkan keinginan dan cita-cita kita. Hanya karena dosa dari 50 orang pemanah yang tidak mau taat kepada Rasulullah, lalu semua kaum muslimin mendapatkan luka dalam perang Uhud. Jangan sampai karena kemaksiatan kita, keluarga kita jadi korban. Para ulama salaf telah mengingatkan kita, seandainya aku melakukan kemaksiatan, maka aku bisa lihat perubahan dalam tingkah laku istriku dan kuda hewan tungganganku. Kalau istri udah mulai nggak taat, para ulama kita zaman dulu nggak nyalahin istri, nyalahin diri sendiri. Oh, mungkin karena maksiat yang saya lakukan, istri saya jadi nggak taat. Yang ketiga, ruhul istijabah. Semangat untuk selalu menjawab semua perintah dan instruksi dari Allah dan Rasulnya. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita, walaupun bertentangan dengan keinginan kita, walaupun bertentangan dengan kesenangan kita, kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, ruhul istijabah, semangat kita menjawab, siap, sami'na wa ata'na. Enak kita tidur pagi-pagi, Allah suruh kita qiyamul lail, sami'na wa ata'na. Enak kita nikmati gaji kita 10, 15, 20 juta. Allah perintahkan kita bayar zakat, sedekah, bantu yang miskin, sami'na wa ata'na. Pelajaran yang terakhir adalah al-quwwatu lillahi jami'an, bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika ingin mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat,
maka mintalah kepada Allah. Dekati Allah, karena segala kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك بدعواتك ومعصيتك بفضلك من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.